nakal nggih. Saya semangati, ayo sholat lah, sholat. Nakal ya nakal tapi sholat. Bukan berarti kemudian kita membenarkan, menyetujui akan kenakalannya, tidak. Tapi dengan sholat yang dia lakukan itu harapan kita dosanya paling tidak terkurangi, gitu, dihapus oleh sholat fardunya itu. Yang kedua, sholat itu kan cahaya. As-sholatu nur, sholat itu cahaya. Nakal sholat kan ada dua hal, ada hitam, ada kegelapan, ada cahaya. Sholat terus cahayanya semakin besar, semakin kuat, kegelapannya akan semakin kalah, dan akhirnya nanti bisa taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak hanya sholat yang al-hasanah, kebaikan yang akan menghilangkan keburukan itu bukan hanya sholat, tapi kebaikan secara umum, ya, secara umum. Baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu qiraatul Quran, baik itu misalkan berbakti pada orang tua, baik itu semua jenis kebaikan dalam Islam itu bisa berfungsi juga untuk melenyapkan dan membersihkan dosa-dosa para hamba. Tapi khusus dosa apa? Kecil. Khusus dosa apa? Kecil. Dosa besar harus taubat. Taubatan nasuha. Tapi juga unik, saya itu pernah mendapatkan keterangan ada ulama yang mengatakan nggak hanya dosa kecil, dosa besar juga bisa terhapus. Paling tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau mayoritas ulama mengatakan dosa kecil yang bisa dihapus itu. Ini Pak, ada kisah yang sangat luar biasa, menginspirasi, ya, inspiratif sekali untuk kita renungi kisah ini. Jadi enten satu ketika itu ada seorang riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan gini, pada saat Rasulullah SAW duduk di masjid, kemudian para sahabat itu ikut duduk bersama Rasul. Jadi duduk bersama Rasulullah, sahabat itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Pak. Iya. Ja'ahu rajul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Apa kata laki-laki itu? Laki-laki itu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu." Wahai Rasulullah, aku itu melakukan tertimpa haddan. Haddan itu hukum had, Pak. Ini nggak disebutkan dosanya apa, ya, tapi intinya laki-laki ini datang mengaku telah berbuat dosa, yang dosanya itu harus ditegakkan hukum had. Hukum had itu seperti apa? Seperti rajam sampai mati, cambuk, potong tangan, misalkan seperti hukum penggal, itu kan hukum had. Namanya hukum had. Laki-laki ini langsung seperti itu, mungkin berzina. Jadi intinya, ya Rasulullah, saya itu bermaksiat ini dan tegakkan hukum had untukku. Jadi disuruh cambuk sampai mati. Ini gentle banget, ya, laki-laki ini gentle sekali. Berbuat maksiat besar langsung menghadap Nabi minta hukuman, silahkan dirajam sampai mati saya, gitu. Mendengar ini, apakah kemudian Nabi yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW itu fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung terdiam, menengok, diem, nggak merespon permintaan laki-laki ini, walaupun permintaan ini benar, bagus, tapi nggak direspon sama sekali. Akhirnya laki-laki ini karena Nabi nggak ada respon, cuma diem, ulangi lagi, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan ini, hukumlah aku, ya." Diulang terus, sampai akhirnya Nabi pun tidak berkeming, tetap diam, nggak merespon. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu insarafa, Rasulullah SAW, sampai akhirnya Nabi itu pergi. Nah, pergi itu
harapan Rasulullah biar orang ini diem. Ternyata tidak, Pak. Laki-laki itu tetap membuntuti Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah pergi, tapi tetap dibuntuti laki-laki itu sembari tetap menyampaikan untuk permintaan agar orang ini minta ditegakkan hukum had untuk mungkin dibunuh atau dirajam sampai mati. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah SAW mungkin sudah kecapean ya, ngeyel banget ini lagi-lagi. Sudah ngomong di masjid berkali-kali, didiamkan, nggak direspon, tetap diulang-ulang. Pergi pun Rasulullah diikuti dan menyampaikan minta untuk dihukum had. Akhirnya Rasulullah SAW mau bicara setelahnya. Apa kata beliau? Faqala lahu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki itu, atawadda'ta fa ahsantal wudu. Saya mau tanya sama sampean. Sampean wudu dan bagus wudu sampean? Wudu enggak? Wudu. Bala ya Rasul. Iya, saya wudu ya Rasul. Saya wudu tiap hari. Sholat 5 kali wudu, tetap wudu, dan saya bagus wudu saya. Tanya lagi Rasulullah, "Tsumma syahidta as-salata ma'ana?" Setelah itu kamu sholat bersama kami, juga hadir sholat bersama kami? Dijawab laki-laki itu, "Nah, iya Rasul, saya juga sholat bersama panjenengan." Terus setelah mendengar ucapan ini, orang itu wudhu tiap hari untuk sholat dan sholat bersama Rasulullah SAW berjamaah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Fa innallaha ta'ala qad ghafara laka haddaka." Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu dan menghilangkan hukuman had darimu. Au qala dzambaka, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu. Enggak usah minta hukum had, enggak usah minta dirajam. Lawang kamu sholat, kamu wudhu tiap hari minimal 5 kali, hadir bersama aku Rasulullah, itu sudah cukup. Itu menghapuskan apa? Kesalahan dan dosa-dosamu itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita gitu. Jadi kalau seorang punya dosa maksiat besar, itu tidak usah melaporkan ke negara, tidak perlu melaporkan ke pemerintah Islam yang nanti minta hukuman, tidak usah. Berat itu, hukuman itu berat. Apalagi sampai dirajam sampai mati, kemudian dibunuh atau mungkin dipotong tangannya dan sebagainya. Tidak usah. Tutupi dosamu, taubatlah pada Allah. Apalagi kamu melakukan amaliyah kaum muslimin yang fardu-fardu itu gitu. Ya sholat, ya puasa Ramadan, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosamu. Makanya di sini Rasulullah SAW menolak akan hal tersebut. Dan cukup banyak di sini ya bentuk-bentuk daripada apa yang disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk semakin semangat menunaikan kebaikan, amal solih, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, memberikan ampunan kepada kita sekalian. Makanya jangan pernah kita mengecilkan orang-orang maksiat, pelaku maksiat, orang-orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat mungkin mereka ini punya amal soleh, yang amal soleh itu menghapuskan apa? Dosa-dosa mereka. Ya, itu sangat mungkin sekali sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca tadi.